Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview beberapa jurnal untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Sejarah Peradilan Islam. Dengan saya sendiri sebagai reviewer. Perkenalkan, nama saya Kofianisa Aufadlianul Karima dengan NIM 1261022121155 kelas HKI 3D. Pada jurnal yang pertama ini, saya mengambil judul Dampak Kapitulasi Terhadap Peradilan Turki Utsmani, termuat dalam jurnal Islamika, volume 18, nomor 2, halaman 49 sampai 64, yang ditulis oleh Asa Ari tahun 2018. Pada jurnal yang pertama, materi yang digunakan adalah dengan pembahasan beberapa materi dan submateri yang masuk ke dalam kategori penelitian kepustakaan atau library research yang sifatnya kualitatif. Program yang dipakai penelitian ini menekankan pada pembacaan perubahan sistem, struktur, dan materi hukum di Turki Utsmani, serta kajian dan analisis terhadap dampak kapitulasi asing yang terjadi. Teknik penelitian berlandaskan filsafat post-positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah atau naturalistik, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data. Prosedur pengembangan kajian dilakukan dengan historical approach atau pendekatan sejarah dan sosiologi hukum Islam. Data-data dikumpulkan melalui teknik penelitian kualitatif. Pada jurnal yang kedua, saya mengambil judul Sejarah Hukum Islam di Indonesia dari Masa Kerajaan Islam sampai Indonesia Modern, termuat dalam jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, ditulis oleh Cevik Zulfikar Hafiz, volume 9, nomor 1, halaman 1 sampai 20, tahun 2021. Pada jurnal kedua ini, materi yang digunakan adalah dengan pembahasan beberapa materi tentang sejarah peradilan di Nusantara, yang mana penelitian tentang hukum Islam sangat menarik untuk dilakukan. Penelitian kepustakaan ini dibuat untuk berdasarkan data deskriptif kualitatif tentang sejarah perkembangan hukum Islam, perkembangan hukum Islam pada masa kerajaan Islam, masa penjajahan, dan masa Indonesia modern, dengan teknik penelitian dengan pengumpulan data-data serta pemikiran dari penulis. Prosedur pengembangan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dibuat berdasarkan data deskriptif kualitatif tentang sejarah perkembangan hukum Islam. Sumber penelitian diperoleh dari berbagai referensi seperti perundang-undangan, buku jurnal, dan referensi lainnya yang membahas tentang sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia. Kelebihan dan kekurangan pemaparan materi tentang sejarah hukum Islam di Indonesia ini dari masa kerajaan sampai Indonesia modern telah lengkap. Pada jurnal ketiga, saya memilih judul Mahkamah Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam dalam lintas sejarah dan eksistensinya, yang termuat dalam jurnal Yudisia, yang ditulis oleh Qurratul Aini, Ana Khosyiah, dan Sri Lumatus Sa'adah pada tahun 2016, yang memiliki volume 7, nomor 1, halaman 98 sampai 119. Pada jurnal ketiga ini, materi yang digunakan adalah dengan pembahasan beberapa materi dan submateri yang masuk ke dalam kategori penelitian kepustakaan atau library research yang sifatnya kualitatif. Teknik penelitian ini dibuat berdasarkan data deskriptif kualitatif tentang data yang diambil adalah data pustaka dengan metode content analysis. Program yang dipakai dengan mengetahui otonomi dan pelaksanaan peradilan Islam di Aceh dengan mengupas akar sejarah sejak zaman prakolonial hingga masa kemerdekaan secara sosiokultural, yang mana proses peralihan dari pengadilan agama ke mahkamah syariah yang menetapkan beberapa perda atau kanun dalam kategori yang terkait dengan lembaga dan prosedur dan kategori hukum syariah yang sesuai kerangka sistem hukum Indonesia, di mana selama problematika penetapan syariat Islam
Jika tidak ditanggapi dengan sungguh-sungguh dan pikiran kritis, maka prospek penerapan hukum Islam di Aceh masih kelam, karena tidak semua hukum Islam dapat disalin dan diterjemahkan ke dalam bentuk undang-undang dan pasal seperti yang berlaku dalam sistem pemerintahan modern. Kelebihan dan kekurangan jurnal ini. Pemaparan materi yang terdapat pada jurnal sudah sangat lengkap, membahas tentang Mahkamah Syariah di Nanggro, Aceh Darussalam. Itu tadi review beberapa jurnal dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.